Ya, teman-teman, kita kembali lagi untuk mengupdate emiten punya teman-teman. Baik, teman-teman, kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa, teman-teman. Tanpa teman-teman, video yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya. Serta yang telah memberikan doa, saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan betul terkabul, teman-teman ya. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Serta yang kepada teman-teman juga yang telah mensupport dalam bentuk super thank ya. Terima kasih super thanknya teman-teman ya. Mudah-mudahan supportnya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan oleh kepada teman-teman. Saya pun mendoakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman ya. Oh iya teman-teman, kalau untuk update saham saya hanya melihat dari lukisan market maker sama isiannya. Adapun ada berita-berita apapun teman-teman yang suka saya bilang itu semua tergambar di situ. Cuman untuk informasinya mungkin nanti teman-teman bisa ditambahkan teman-teman di kolom komentar ya. Contoh tadi ada IBOS gitu kan, IBOS ada informasi seperti ini. Bla bla bla, tulis aja di situ nanti kita akan cek teman-teman. Kalau saya hanya melihat dari lukisan market maker karena contohnya kalau emiten itu bermasalah tidak ada akumulasi, malahan bandar cenderung jualan. Tapi tiba-tiba ada aksi korporasi, tiba-tiba si bandarnya ngambil, teman-teman. Seperti itulah teman-teman ya. Biasanya kalau di lukisan market maker itu tergambar teman-teman ya. Cuman tinggal detailnya aja mungkin nanti teman-teman bisa istilahnya berkomunikasi lewat komentar aja teman-teman ya. Informasiin aja apa-apa yang kurang, mungkin nanti bisa ditambahkan buat teman-teman yang lain. Oke teman-teman, langsung aja. Ini ada beberapa emiten yang untuk dihitung harga wajar ya teman-teman ya. Ada Antam, terus ada Sido ya, ada Humi, HGI, Atla, Eci. Mungkin ya Atla emiten-emiten yang belum genap 3 tahun teman-teman ya, belum bisa dihitung harga wajar. Kalau 2 tahun oke lah, tapi saya bilang harga wajar sementara gitu ya. Karena di sini untuk saham itu ya kita bukan sehari 2 hari teman-teman ya. Bahkan BI aja mempersilahkan emiten-emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang rugi untuk melantai di bursa juga dipersilahkan ditunggu 3 bulannya teman-teman. 3 bulan ditunggu sampai tiga tahun teman-teman ya, apakah ada perubahan atau tidak. Nah itulah teman-teman yang menjadikan kadang-kadang isu-isunya itu listing itu untuk keluar katanya. Mungkin teman-teman paham itu ya. Jadi melistingkan perusahaannya itu untuk keluar dari perusahaannya dengan cara ya seperti kadang-kadang seperti itu teman-teman ya, kalau perusahaan tidak bertanggung jawab. Makanya ini yang untuk yang checkingnya itu yang harus istilah yang bagian analisanya itu teman-teman harus benar-benar kalau ada perusahaan yang mau listing teman-teman gitu harusnya ketat gitu teman-teman, jangan asal listing aja gitu kan yang dirugikan sebenarnya siapa, retail juga teman-teman. Giliran mau keluar malah digembok gitu ya, di mana perlindungan. Oke lah, kita berbicara soal itu ya. Kita kembali ke lukisan market maker teman-teman ya. Jadi ada beberapa emiten ya kayak Sido, Humi, HGI, Atta, Eci. Untuk LK-nya mungkin nanti akan dibahas tersendiri teman-teman ya. Mungkin tolong saya kasih waktu aja teman-teman, nanti kita akan bahasnya. Baik, yang pertama ada teman kita nanyain TLKM teman-teman ya. Oh sama satu lagi nanti kita periksa IBOS deh teman-teman ya. Ini IBOS kita kasih HW LK aja ya. LK kuartal 4. Tidak saya kasih nomor biar apa, biar ketahuan. Berarti itu 13 15 nomor 15 nih ya. Betul kan 15. Nah, mulai dari situ. Untuk Telkom teman-teman ya, ini target-target kenaikannya belum ada yang ditembus satu pun teman-teman, bahkan ke target 2016 juga belum, malah kan target penurunannya yang ditembus teman-teman. 1, 2 dan kemarin ketika longsor tanggal 8, 4 target penurunan sudah dilalui sama dia. Nah, ini juga namanya signal bullish teman-teman ya, suatu saat dia akan ke sini lagi. Ingat, suatu saat dia akan ke sini lagi. Dan ini juga ada gap yang sangat lebar yaitu di angka 227, suatu saat dia akan ke sini lagi. Nah, ini targetnya sudah tersentuh dikit sama shadow tuang teman-teman di 2463. Dan ini dia meninggalkan gap teman-teman ya, meninggalkan gap di 2285. Dan terlihat jelas di sini bandar lokal jualan, bandar foreign pun jualan. Bandar foreign berhasil jualan 87,5 miliar. Dan untuk bandar lokalnya keluar 315,4 ribu lot teman-teman ya. Nah, untuk domestik ini walaupun pembuangan dari bandar tapi YU sudah masuk sama IP teman. YU bagus teman-teman masuk ya. YU sudah mulai bagus YU.
Untuk porennya AKRX AG keluar tapi BK sama BB masuk. Nah, mudah-mudahan sih kalau si BK kan dia punya skill shadow teman-teman. Manfaatin itu aja teman-teman ya. Manfaatin ketika dia ke bawah terus ada shadow dikit, manfaatin aja. Mungkin dia akan gonjang-ganjing di area 227 sampai ke angka 245 ya. Tapi mudah-mudahan bisa tembus ke angka sini ya teman-teman ya. Kalau contohnya dia kalau ke atas, ya berarti dia akan meninggalkan nanti setelah kenaikannya, dia akan meninggalkan jejak penurunan juga. Tetap teman-teman, walaupun dia ke atas sampai manapun, suatu saat dia akan ke sini lagi. Makanya saya pikir lebih baik dia ke bawah dulu untuk menutup PR-nya gitu kan. Di bawahnya ada nggak? Oh sampai sini aja, sampai 2046 aja teman-teman ya. Oke, jadi ini MA10 masih menuju ke bawah, MA20 pun demikian teman-teman. Jadi masih ada potensi untuk ke istilahnya untuk penurunannya. Secara teman-teman pungutannya Bandar Polen ngambil ya, Bandar Polen ngambil terus keluar, ngambil dikit, keluar lagi, artinya si Bandar Polen sih masih ada teman-teman, cuman tidak terlalu banyak lagi sekarang, mungkin tinggal setengahnya lagi ya. Beda dengan Bandar Lokal cenderung keluar terus teman-teman ya, ada pengalaman sedikit pun pada ending ini dia keluar, bahkan kemarin aja dia ngambil sedikit keluarnya banyak untuk si Bandar Lokal. Jadi potensi untuk ke bawah masih ada teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut ke Apia. Apian teman-teman ya. Ya, Apian pas banget di garis penurunannya dan dia menimbulkan juga ada gap juga sama teman-teman ya. Ini suatu saat ataupun mendingan hari ini dikelarin dulu deh, ke bawahin dulu ya. Ke angka garis penurunan di angka 379. Secara pungutan dia sudah mulai membaik teman-teman, Bandar Lokal sudah mengambil, terus Bandar Polen dia sudah mulai ngambil beberapa hari ini ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 14 Maret sampai tanggal 8 April sudah ngambil, adapun pembuangan hanya 2 hari aja, cukup sedikit teman-teman. Jadi kemungkinan untuk di up-nya ada teman-teman. Saya pikir lebih baik ke bawah dulu untuk istilahnya dia itu menutup dulu gap yang agak besar, lebar dikit lah teman-teman ya. Mungkin kalau si gapnya ketutup sama shadow mungkin menjadikan ragu-ragu teman, tapi kalau sini harus ketutup teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa ketutup teman-teman ya. Apabila ada kenaikan bagus, kenapa bagus? Berarti si Bandar Lokal atau si porennya cenderung bagus teman. Kenapa? Karena kan dari awal teman-teman sama pemilik itu dibilang begini. APA itu kenapa turun? Karena asing lagi keluar. Nah sekarang asing kan sudah mulai masuk teman-teman nih. Asing kan sudah mulai masuk teman-teman ya, untuk si APA ini dari mulai tanggal 14 Maret dia kecil-kecil belum terlalu besar teman-teman, dan sempat melius mulai ada. Artinya secara informasi harusnya sudah bisa di up teman. Kenapa? Karena si Polen sudah masuk, karena kemarin alasannya si APN itu turun karena Polen jualan gitu kan. Apalagi disokong sama si Bandar Lokal yang terus ngambil ya, mungkin ada aksi buyback juga, mungkin mereka juga melakukan aksi itu teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, APA ini posisinya ya, posisi APA dalam posisi, nah untuk 10 tahunan deh, cek ya, 10 tahunan dalam posisi dia terjun bebas teman-teman ya. Bahkan dia harus kalau pingin dia uptrend, dia harus membentuk step. Nah ini upaya step kemarin gagal karena tanggal 8 itulah terjadi kelongsoran yang sangat signifikan gitu kan. Nah, ini harus ya, jadi step keduanya mungkin di sini teman-teman, 381. Waktu kita bahas di sini juga, saya pikir si API ini harus bikin step. Saya bilang kalau enggak ya cenderung saya bilang nanti turunnya bisa jatuh banget gitu. Lebih baik dia bikin step dulu, naik sedikit, step lagi, naik dikit, koreksi lagi. Jadi lebih enak kelihatannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi secara MA pun ini sebenarnya masih posisi ke bawah teman-teman, tapi si MA20 lagi lagi menuju ke atas teman-teman ya. Nah saya pikir sih lebih baik dia ngikutin MA10 ke bawah dulu untuk menutup gapnya. Bisa ke arah 381 ataupun paling agak dalam dikit di 368, mudah-mudahan ke arah situ ya. Mungkin nanti ada istilah pantulan dikit. Karena Smart Money juga sudah mulai masuk. Kalau Smart Money sudah mulai masuk, Bandar Lokal sudah masuk, tinggal Polen lagi, masuk lagi, nambah lagi nih. Ya, teman-teman seperti itu ya. Sebenarnya ada si JP untuk tanggal 10-nya. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Domestiknya ada si CC teman-teman, walaupun ada teman-teman kita, tapi mungkin si XL ini adalah bagian daripada Smart Money teman-teman. Jadi retail tapi biasanya nyaru jadi Smart Money teman, karena atas nama institusi biasa seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk APIA seperti itu ya. Jadi tidak ada tanda-tanda kenaikan sama penurunan lagi yang harus saya tandain. Cenderung dia masih di sinilah teman-teman, di area-area 379 untuk penurunan, bisa meninggalkan gap ya. Lanjut ada Sido. Ini Sido sudah lama nggak dibahas ya.
Sampai kalau belum ada yang ngingetin teman-teman, saya kadang-kadang ngebahas yang lain ya. Betul, teman Sido lama nggak dibahas nih. Target penurunan sudah dilewati 1, 2 teman-teman ya. Ini juga target penurunan di angka 500-nya. Dan ini dia sudah terkonfirmasi mau ke arah 524 teman-teman ya. Kan ini gap yang sangat lebar. Tapi targetnya sudah direncanakan juga sama dia di angka gap yang ini, yang kosong nih. Di angka 5555. Dan ada target kenaikan di si kepala merah teman-teman nih sini nih. Di angka 575. Jadi sudah saya perbaiki tanda-tanda penurunannya sama tanda-tanda kenaikannya. Tetap waspada di 500 adalah area penurunannya. Kenapa? Karena dia meninggalkan jejak itu penurunannya. Untuk target sebenarnya sudah tercapai, tinggal di sini doang ya. Sudah tercapai sama shadow, cuman saya pikirkan shadow bukan kalau teman-teman target ya silahkan aja, tapi untuk menutup tanda kenaikannya belum. Tapi kalau untuk target mungkin sudah tercapai gitu, tapi belum saya kasih tahu tercapainya karena secara serius sebenarnya sudah tercapai gitu kan. Cuman secara body dia belum tercapai, belum bisa dihapus teman-teman ya. Biasanya kalau saya kalau untuk apa namanya, kalau untuk tanda kenaikan ataupun penurunan sebelum dia tersentuh sama body belum saya hapus. Oke, dia pernah menyentuh harga termahalnya yaitu di angka 1.000 teman-teman. Jadi targetnya 1.000 boleh, kalau 900 juga boleh, 772 juga boleh. Nah, ini kalau dia posisi seperti ini kan artinya dia mau bikin tidak mau naik di atas bukit yang tinggi lagi. Maka kembali di sini ya. Mudah-mudahan ini sebagai tanda terakhir di kenaikan terakhir di 617. Nanti tanda terakhir untuk tidak turun lagi ya. Jadi mungkin harus bisa melewati ini dulu teman-teman di angka 617. Nah, baru dia akan terlihat uptrend kembali teman-teman ya. Jadi untuk harga sekarang itu cenderung masih kondisi sedikit agak mahal teman-teman ya. Pas banget di harga murah pas banget di harga murahnya sini ya. 553 cuma beda 3 poin doang. Jadi sedikit agak murah 3 poin lah teman-teman ya. Nah, harusnya kan di 479 baru ada pantulan kan bisa ke angka 700. Makanya target saya pun sebenarnya untuk si Sido ini agak jauh dikit teman-teman di angka 775 sampai 832 ya di sini ya. Jadi saya bikin target utama 16/10/2024 teman-teman, sudah agak jauh juga ya. Ya teman-teman, karena ini target-target penurunannya atau tanda-tanda penurunannya belum dijemput PR-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya kemarin tragedi kemarin ya. Mudah-mudahan bisa dijemput. Nah, untuk Sido ini perhatikan teman-teman 1,18 miliar si poren sudah masuk ya. Ada si CC teman-teman ngambil 4,3 miliar, 77,4 ribu lot. Nah, bandar lokalnya sudah mulai ngambil. Nanti teman-teman mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 553 ataupun ke angka 577 ataupun di bawahnya. Apabila bisa menembus 557 berarti dia mau uptrend. Tetapi kalau dia masih cenderung bertahan di angka 575 ke bawah berarti dia masih posisi sideways dan downtrend teman-teman. Kita bikin target di sini ya. Kemana itu? Malah kemana-mana. Target tanggal 11/04/25. Tetap teman-teman harus hati-hati karena di sini adalah area gap yang harus dilewati juga. Jadi kalau mau ke bawah silahkan, asal jangan lebih daripada 526 berarti dia sudah mulai downtrend. Karena sudah mulai dilewati teman-teman nih. Ini step 1, step 2, step 3-nya dijebol ya di sini nih. Nah, makanya ini harus hati. Ini sudah mau bikin lagi step teman-teman ya. Kalau dia sudah bisa melewati 498 berarti step 1, step 2, step 3 untuk downtrend. Tetapi kalau dia berani ada pantulan dan bikin step di area 555-nya, mungkin itu akan jadi uptrend kembali teman-teman ya. Oke, smart money sudah mulai masuk, nanti smart money sudah mulai masuk teman-teman, mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya ke angka 575 ataupun di bawahnya untuk target sementara. Tapi kalau ingin bagus lagi sih lebih baik ya ke bawah dulu ya, ke angka 524. Oke, untuk Sido seperti itu, langsung ada Demas, teman-teman kita lihat Demas. Kita lihat Demas. Kita lihat Demas. Oh, Demas sudah lama nggak dibahas, teman target penurunan sudah dilewatin. Kemarin juga target penurunan sini sudah dilewatin, malah cenderung dia sudah lepas, teman-teman ya. Nah, ini ada target penurunan kembali teman si ekor merahnya 129. Kalau dia berhasil turun berarti dia bagus teman-teman. Tapi kalau dia berhasil naik ya silahkan aja gitu karena target kenaikannya sudah ditunggu teman-teman. Di mana di sini nih? Di angka 143. Jadi saya tidak melihat di sini teman-teman, hanya di angka 143. Dia harus lolos dari 143 untuk menuju targetnya di angka 145 untuk harganya kenaikannya biar bisa melewati bukit yang ini. Juga ini bukit-bukit kecil harus terlewati teman-teman.
Ini sudah bikin step 1, step 2, cuman gagal di sini ketika tanggal 8. Tinggal berdelapan kan bener kan? Nah, ya. Semua rencana TA teman-teman digagalkan di tanggal 8. Tapi dia bagus teman-teman, dia nutup kembali nih si gap yang ini sudah ditutup, tapi dia meninggalkan jejak penurunan ya di angka 129 sama di angka sini teman-teman, di angka 131 itu area penurunan. Tapi kalau dia mau naik lagi silakan aja. Soalnya secara MA juga sudah bagus ya, MA 10 lagi menuju ke atas, MA 20 pun demikian. Terus bandar lokal juga, bandar poren sudah akumulasi ya. Ada siapa di bandar porennya? Ada si TP, CCBK walaupun lokal, tapi si BK sudah mulai masuk. Begitupun dengan bandar lokal. Artinya aksi dari akumulasinya sudah bagus. Perhatikan nih teman-teman ya. Aksi akumulasi dari Demas soal bagus. Ini target saya 100 sini. 151 terus yang 161. Sini teman target saya ini. Nah, di angka 170-an teman-teman tanggal 29.08. Kemarin gara-gara turun kan gara-gara tidak bagian dividen. Ini step 1, step 2 yang step 2, step 2, step 3-nya digagalkan dengan tanggal 8. Jadi semua aksi itu teman-teman, semua candle, semua TA digagalkan di tanggal 8, teman-teman. Keren ya. Market maker bisa seperti itu ya. Semangat pagi semua masuk udah bagus teman-teman ya. Secara isian juga semua bagus ini si Demas ini. Tinggal nunggu aja secara kanalnya. CTRA, kita lihat CTRA. CTRA. Ini target penurunannya sudah semua dilalui teman-teman. Satu, kita hapus dulu aja biar kosong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, 6 target penurunan sudah dilalui dengan baik. Nah, dia meninggalkan jejak juga teman-teman di angka 646 atau pas banget di garis yang saya gariskan teman-teman ya untuk garis penurunannya. Dan dia meninggalkan si ekor meh hijau juga di angka 700 dan gap di angka 739. MA 10 sudah mulai di bawah candle tapi dia meninggalkan jejak penurunan. Alangkah baiknya saya pikir lebih baik ke bawah dulu gitu kan. Kenapa? Untuk menutup gap dulu bisa ke angka 743 ataupun ke angka 700. Oke lah kalau yang ke 700 nggak usah. Ke 737 aja teman untuk menutup gapnya mungkin akan lebih baik lagi ya. Ini target ada gap kecil teman-teman di sini nih untuk kenaikan terdekatnya ya di angka 862 tapi target kembali sih sebenarnya sudah ditutup dengan baik ya. Makanya kalau dia turun kembali ke angka 731 sangat baik teman-teman ya. Kenapa? Karena dia menutup gapnya, yang kedua dia istilahnya menjemput PR-nya. Perhatikan teman-teman untuk si porennya sudah mulai keluar lagi teman-teman 10,8 miliar dia keluar, ada ZWBK yang masuk tapi aksa merah keluar. Itu udah juga sama 2 hari dia mulai keluar teman-teman. Jadi untuk koreksinya mungkin akan lebih baik lagi. Kecuali kalau si Bandar Pon pengen ngambil lagi ya bisa ditaikin ke angka 867. Tapi kalau untuk sekarang ini perhatikan teman-teman dalam posisi downtrend ya. Jadi si CTR dalam posisi downtrend. Jadi dia harus bikin step dulu teman-teman. Dia turun dulu mungkin ke arah 700 ataupun ke bawah lagi nggak jadi masalah. Yang penting dia harus ada pantauan. Ini adalah PR teman-teman. Ini PR ada si candle bullish ini PR. Setiap candle bullish itu pasti naik dulu tapi dia akan keturun lagi ke angka sininya teman-teman. Ke angka terendahnya kembali teman-teman. Itu untuk CTRA ya. Jadi posisinya dalam posisi downtrend dan pembuangan juga masih ada teman-teman dari seorang barang lokal dan porennya. Ini kemarin itu hanya kenaikan sementara aja. Kita lihat CTRA untuk posisi. Maka saya bilang ini ada candle simalakama teman-teman. Jadi kenaikannya itu disertai dengan penurunan ke depannya. Nah posisi CTRA sudah mulai di harga tengah teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman harga tengah nih. Cenderung dia mantul di harga tengah. Tapi kalau di bawah ke bawah harga cenderung bagus tapi lebih murah teman-teman. Mungkin di area 400-an ya. 400-an saya punya area di angka 606 juga masih ada teman-teman. Untuk area penurunannya lebih baik sih ngerjain PR dulu lah teman-teman ya. Karena sudah tanggung downtrend, udah downtrendin aja teman-teman. Ini sudah ada batas kenaikannya teman-teman di angka 1400. Jadi teman-teman kalau bisa melebihi ya bagus teman-teman ke angka 1600. Tapi kita pakai akal sehat aja teman-teman ya. Kita pakai sistem tidak serakah. Lebih baik teman-teman kalau sudah nyampe 1400 ya udahlah rezeki sampai situ ataupun di bawahnya di angka 1300 juga itu lebih baik lagi. Teman-teman kalau sekarang beli sekarang contohnya gitu ya 753 teman-teman harus memikirkan juga rencana bagaimana kalau dia ke angka bawah ke angka 3400. Teman-teman harus punya rencana. Ingat setiap teman-teman yang diambil harus punya rencana karena posisinya lagi downtrend ya. Posisinya lagi downtrend walaupun nanti ada kenaikan hanya kenaikan sementara.
Apabila dia tidak bisa melewati 860 berarti hanya kaitan sementara aja gitu kan, karena ini bukit yang harus dilewati teman-teman ya. Oke, untuk CETS seperti itu ya. Masih ada pembuangan daripada barang lokal dan porennya. Ada mine teman-teman ya. Sebentar teman-teman, ini ada yang nongol apa ini? Oh, target teman-teman, ini target saya 1300 aja lah, jangan usah tinggi-tinggi. Mine. Ada mane, ada mine. Ini mine itu sudah di itu belum ya? Oh, belum pernah dibahas ya mine teman-teman ya. Mine belum pernah dibahas apa sudah ya? Oke, teman-teman, mine itu meninggalkan jejak penurunan. Pertama, satu, ini emiten baru ya. 10 Maret. Basic material yang penggalian. Harga 216, sekarang harga harga sekarang udah tinggi, teman-teman. Ini OI LG. Nah, LG bagus, teman-teman. OI LG ya. Suka di up duluan kan. 2, di jejak penurunan 336. Ini sudah dilewati, ini sudah bagus. Nah, satu lagi sini 457. Secara TA emang sebelum di bawah kanan lagi menuju ke atas, tapi di sini harus ada koreksi dulu. Di sini ada yang namanya gap. Lebih baik dia koreksi dulu. Target sih ini teman-teman nih, nggak jauh-jauh ya. Kita cek dulu deh. Nah, 516 lah target selanjutnya. Nah, di sini ada si kepala merah. Jadi bukan yang sini tapi di sini teman-teman, yang 516. Nah, ini akumulasi daripada bandar lokal dan luar cenderung bagus, teman-teman perhatikan ya. Ini bandar lokal, ini maaf, ini bandar poren, ini bandar lokal. Kalau teman-teman perhatikan ya, kita cek dari awal deh, dari tanggal 10 Maret ya, karena baru kemarin sore kan. Kemarin sore. Porennya ada si LG yang ngambil teman-teman 117,9 miliar, artinya kemungkinan di up-nya ada, karena pengambilan dari seorang bandar poren lokal dan poren cenderung bagus ya. Sini LG ngambil 17,9 miliar dan HP ada 4 miliar. Artinya si UI-nya baik poren sudah ngisi lagi, domestik juga sama, si LG sudah masuk lagi 4,4 miliar. Artinya artinya si UI-nya belum jualan secara masif teman-teman ya. Dari 6,1 juta hanya baru keluar, kalau kita olkan ya, hanya baru keluar 800, artinya masih banyak barangnya. Jadi si LG harus banyak PR-nya. Kalau kita gabungkan antara lokal dan poren itu LG itu ngambil 22,3 miliar ya. Nah, kalau kita pisahkan LG-nya 4,4 miliar untuk domestik dan porennya paling banyak 17,9. Artinya ini mau di up teman-teman. Tapi kalau sudah di up teman-teman hati-hati ya. Dia meninggalkan jejak penurunan nih. Dimanfaatin aja teman-teman ya. Manfaatin aja, kecuali teman-teman yang investing yang mungkin mau turun ke berapapun pasti dibelilah teman-teman. Investing itu tidak pernah beli sekali. Ingat, seorang investing itu tidak pernah beli sekali, tapi mereka beli berkali-kali. Sampai kapan? Biasanya sampai dia hijau, teman-teman. Kalau sudah hijau udah, nah, istilah begitu, udah cukup segitu, teman-teman. Makanya seorang investing itu udah, kalau sudah harganya sudah bagus, berarti sudah mulai menghijau, udah bagus, udah sini udah cukup lah gitu ya. Dia akan menghentikan pembeliannya gitu kan. Baru tunggu sampai berapa tahun, bahkan ketika dia dibawa ke bawah lagi, ketika dia merah lagi, usahanya dia pasti ngambil lagi. Itulah investing. Beda, jangan sampai kita pinginnya investing tapi belinya sekali. Ya, kalau pingin investing itu belinya jangan sekali, berkali-kali. Kalau biasanya seorang investing itu ketika market seperti inilah mereka ngambil teman-teman. Sampai kapan? Maaf, sampai kapan? Sampai dia biasanya udah cukup, uangnya sudah cukup, udah yang pos-posnya sudah cukup gitu, biasa seperti itu. Coba saya di sini seperti itu gitu. Nanti kalau udah turun lagi baru dia akan mengambil. Makanya mereka itu harus ngambilnya kalau yang investing besar gitu teman-teman. Maka sama pelan-pelan, ngambil pelan-pelan, teman, seperti itulah teman-teman ya. Mungkin kalau orang-orang ya tahu sendirilah teman-teman, seorang investing seperti itu ya. Dia itu akan ngambil bukan sekali. Ingat, orang investing aja ngambil tidak sekali teman-teman ya. Masa kita pengen ngambil sekali, pinginnya cuannya berkali-kali. Kecuali kalau teman-teman emang scalping ya. Scalping itu ngambil sekali, cuan sekali. Ngambil sekali, rugi sekali, ngambil sekali, terus cuan lagi, seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang pakai scalping juga, sekarang pakai strategi average juga teman-teman ya. Pakai strategi average. Jadi ngambil di kanan, hajar kanan, tunggu kiri. Mungkin ada berapa tick gitu yang dia tunggu teman-teman ya. Untuk average-nya. Nanti setelah ada average sudah bagus, kadang-kadang kan langsung jual. Kadang-kadang strategi untuk average juga di ketika scalping itu bagus juga teman-teman. Bagus itu teman-teman ya. Oke, mine ya secara syarat harusnya terpenuhi. Kenapa? Dia smart money sudah ngumpul, bandar lokal juga, bandar lokal yang sudah ngumpul,
Foreign juga sudah ngebut. Tinggal ada pemetiknya aja, bem. Biasa seperti itu teman-teman. Kita cek Mine ini posisi di mana. Sudah ada nggak keluar nggak tiga garisnya teman-teman ya? Saya khawatir tidak keluar. Oh kemarin sudah over teman-teman, hati-hati ya. Nah, kalau sudah, karena emang istilahnya baru kemarin sore lah teman-teman. Ini emiten baru kemarin sore teman-teman. Artinya masih ada kemungkinan ke atas lagi ya, masih ada kemungkinan ke atas lagi. Soalnya ini posisinya lagi ada pengaruh. Tapi saya cenderung lebih baik kalau teman-teman pingin sahamnya, ini kan banyak penurunan di K269 ya, 22216 nih. Dia mulai kan dari 269 teman-teman. Artinya teman-teman yang beli dari IPO juga sudah untung teman-teman ya. Apalagi di harga sekarang gitu kan. Oke teman-teman, untuk Mine seperti itu ya. Harusnya ini masuk ke nanti deh kita bahas ya. Ada Pire teman-teman, ada Pire. Saham IPO teman-teman itu. Mine dalam posisi target penurunan di angka 73 sudah dicapai. Ini juga sama target penurunannya teman-teman di angka 66-nya sudah meninggalkan jejak. Nah ini nikmatin nanti kenaikan sementara ada buat gapnya teman-teman ya. Mungkin bisa ke level 75-nya. Apabila 75 bisa ditutup dengan baik. Nah ini teman-teman sebenarnya kalau SPY itu ada smart money teman-teman ya. Kalau smart money sudah mulai bagus sudah ada kenaikan. Maka ini tunggu smart money aja ya. Tunggu smart money yang tinggi ini di level 1040 mungkin teman-teman ya. 14048 berarti 100 berarti 1,4 juta. Mungkin di sini ya untuk nanti si smart money sudah mulai masuk, ini baru biasanya up-nya teman-teman ya. Nah, teman kita ada yang PR yang ke 110 ya, 111 110 itu ya. Tenang aja teman-teman, untuk PR ini kan seperti teman-teman tahu sendirilah bahwa emiten PR ini adalah bandarnya ada teman-teman ya. Cenderung kalau 1 tahun lagi luar ada downtrend, kalau teman-teman perhatikan ini dia jualan di posisi murahnya teman-teman ya. Jadi di angka 100 pun masih posisi murah ya. Bahkan 1000 berarti 447 masih murah teman-teman ya di sini nih. 1200-nya masih murah. Kalau pengen mahalnya ke angka 11.000 ya. Cuman ya kita juga berpikir realistis lah teman-teman ya. Kalau dia bermainnya di angka murah ya udah, kita jangan terlalu mahal-mahal atau tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu sendiri ini belum di up yang kedua kali, jadi standarnya itu di angka sini. Ya, tapi jangan tinggi-tinggi, di sini aja udah cukup teman. Di angka 160-an teman-teman, itu sudah cukup ya. Kalau sekarang posisi downtrend biarkan aja. Benar juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Nah, ini bid turnover juga tidak terlalu tipis, bagus, malah 300 standar lah teman-teman ya. Ini banyak Bandar Polres juga ngambil, terus si Bandar Lokal juga posisinya ngambil, ngambil lagi, keluar, nah, terakhir keluar. Ini masih ada setengahnya si Bandar Lokal teman-teman, dia ngambil sejak tanggal 28 November tuh kan, istilahnya 1 tahun sebelum ya, bulan November. Polres juga sudah ngambil lama teman-teman, dia jarang-jarang ngambil nih semenjak itu teman, semenjak dia tanggal berapa nih, tanggal 3 Maret dia belum pernah ngambil lagi teman-teman ya. Itu terakhir tanggal 28 Februari, ini posisi downtrend. Tunggu aja smart money sampai masuk lagi teman-teman. Biasanya smart money itu masuk ketika dia sideways ya. Tunggu MA10 di bawah karena menuju ke atas ataupun lagi lurus. Nah, nanti tunggu smart money-nya kalau ada yang lebih tinggi, nah biasanya itu secepatnya teman-teman. Dia punya kenaikan yang lumayan teman, ketika naik itu bam gitu kan, lumayan lah teman-teman ya untuk kenaikannya. Cenderung bagus teman-teman kalau kita 3 tahunan deh kita lihat. Naik turun. Nah sekarang kalau 3 tahun posisi murah, tapi belum murah banget teman sini. Kalau bikin murah banget di angka 50-an. Ini pernah ke 50-an teman-teman ya. Emiten ini pernah ke 50-an. Nah, maka targetnya jangan tinggi-tinggi, saya bilang teman-teman ya. Mungkin ke angka sini sudah bagus nih, angka 176 ataupun di angka 112 juga bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, dia pernah harga jatuh ke angka 50 dan langsung di up ke harga 189, itu bagus. Berarti targetnya di sini 197, tinggal teman-teman istilahnya percayakan dengan waktu, kita bersahabat dengan waktu teman-teman. Kalau untuk di bursa seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak bersahabat dengan waktu ya teman-teman, ambil yang sekolah scalping. Ambil yang scalping aja teman-teman, biar teman-teman cepat naik, cepat keluar, cepat masuk gitu teman-teman. Oke, untuk beres seperti itu ya, masih punya target untuk 109 saya teman-teman ya. Oke, untuk target sementara bisa angka 75 ataupun di bawahnya, ataupun bisa tercapai dengan shadow biasanya teman-teman ya. Selama MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah, artinya masih downtrend. Lanjut.
ada STRK. STRK. Ini saya tidak STRK ini gocap ya. 1.600.000 teman-teman pertahanannya nih. Sementara ini STRK belum ada perkembangan signifikan, bahkan si bandar lokalnya cenderung masih nahan teman-teman. Artinya belum ada pengambilan. Kita cek untuk negonya deh. Kita negokan tanggal 10 Maret ya. Kita cek dari tanggal 3 bulan deh. Di nego ada XA ya, yang di harga 50 perak, 51.000 belum terlalu signifikan teman-teman ya. Kalau kita grosskan XA ketemu PS ya. Ini belum ada signifikan selama selama 3 bulan ya, belum ada signifikan untuk negonya. Kita regulerkan, masih banyak teman-teman kita yang ngambil teman-teman ya. Nah kita untuk call-kan, nah ini masih selamat teman-teman ya, masih belum di bawah 10.000 untuk net volumenya. Dan ini untuk net value-nya juga masih di 0,7. Kalau 0,1 terus ini 9, nah baru aduh ini bisa kena FCA teman. Ini masih cenderung aman. Kabar baiknya untuk STRK ternyata Smart Money sudah boleh ngambil. Nah, ini Smart Money 1, 2 ini sudah 2 teman-teman ya. Artinya nanti nikmatin mungkin istilahnya apa ya? Buka keran dikit lah teman-teman. Ini kan belum dibuka keran teman-teman ya. Ini si STRK belum dibuka keran kan. STRK belum dibuka keran. Nah, ini emiten di up duluan teman-teman. Jadi 136 ke angka opernya di angka 432. Artinya, nah inilah teman-teman yang harus nanti dikembalikan kepada fundamentalnya. Seperti yang saya bilang. Kecuali kalau emiten yang dijatuhkan dulu. Dijatuhkan, nah baru itu akan dikuasai sama bandar dulu teman-teman selama 3 sampai 3 tahun lah, maksimal 3 tahun mungkin ya. Tapi emiten-emiten yang sudah di-up duluan, teman-teman itulah emiten-emiten yang harus dikembalikan kepada fundamentalnya. Nanti tinggal si bandar itu memilih mau dinaikkan secara fundamental atau secara bandar. Nah, biasanya emiten-emiten yang kena bandar itu yang penting LK-nya keluar, tidak di PKPU-kan, tokohnya tidak bermasalah, cenderung aman. Yang penting LK-nya keluar aja, mau negatif mau positif keluar aja. Maksudnya di keluar itu LK-nya ada tepat waktu gitu kan, walaupun negatif nggak jadi masalah. Yang penting LK-nya keluar. Itu yang biasa dikuasai sama bandar. Bandar cenderung suka walaupun istilahnya negatif, tapi LK-nya keluar tapi suka. Terus si tokohnya tidak bermasalah, direksinya ataupun istilahnya komisarisnya dan lain sebagainya tidak bermasalah, pendirinya atau tidak bermasalah teman-teman ya. Terus tidak di PKPU-kan ya, tidak di PKPU-kan, tidak dalam kasus hutang, ya tentunya equity-nya harus positif teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi gitu. Tapi selama 4 syarat itu terpenuhi cenderung sebenarnya masih aman emiten itu teman-teman ya. Karena di situ kan ada harga bandar, ada harga wajar teman-teman ya. Makanya kalau harga wajar ataupun harga fundamental biasanya diiringi dengan LK yang baik teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan ini karena ini sudah di up duluan teman-teman. Jadi teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. 66 ataupun harga tengah juga sudah mulai bagus. Kalau sekarang kan masih di posisinya masih di 50 belum di buka kerannya. Mudah-mudahan susah banget dibuka keran teman-teman ya untuk si STRK. Selama 3 bulan ini belum ada pengambilan signifikan ya. Ada XA pun tidak ngambil signifikan ya, malahan banyaknya XC teman-teman ya. Artinya teman-teman kita. Terus tapi kabar baiknya ada teman-teman. Apa kabar baiknya? Smart Money sudah mulai masuk. Artinya mungkin kebagian besar masuk di XC teman-teman ya, sama PD mungkin kali yang paling besar kan XC kayak kalau diolahkan ya, kalau diregulerkan XC banyak kali 52.000 watt berarti sebagian daripada exchange. Bersabar aja teman-teman, seperti yang saya bilang, emiten gocapan itu harus sabar dan sabar teman-teman. Ini belum teruji teman-teman ya. Belum teruji yang kedua kalinya, ini baru 1 kali doang, berarti targetnya 66 aja. Dia cenderung bermain di angka di bawah 100. Karena belum teruji, kecuali kalau dia teruji seperti BKSL tuh teruji di 50-an teman-teman. Oke teman-teman, untuk STRK seperti itu ya. MHKI sekarang teman-teman. MHKI. Target penurunan sudah dilewati dengan baik, teman-teman ya. Dia meninggalkan jejak penurunan juga di si ekor merah di sini, teman-teman. Gap, ya teman-teman ya. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan agak enggak katanya. Nih, ada teman-teman kemarin sudah dilewati, udah bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini gap ya teman-teman, ini gap untuk harus mendingan turun dulu deh.
Ini target kenaikan ada di angka 97 teman-teman. Untuk target kenaikan kemarin sudah bagus. Nah 97-nya sudah mulai harusnya sih sudah dilewati sama shadow teman-teman ya. Target ada di angka 117 sama di angka 147. Terus pungutan bagaimana? Bandar lokal cenderung bagus mungutnya, ngambil keluar, ngambil lagi, terakhir ngambil, ada pengambilan lagi. Walaupun ada pembungan hanya sedikit, mungkin tinggal 3/4 lah teman-teman ya. Nah si poren sudah mulai masuk, mudah-mudahan si porennya si CC ini. Kita cek deh spoilernya CC bukan ya. CC itu suka ngambil CC betul teman 1.000 ya. 1.000. Nah dia ngambil pull teman-teman 1.000 ya. Artinya mudah-mudahan si CC kan bisa ngumpulin barang, habis ngumpulin barang mampu dan jualan. Nah manfaatin shadow-nya teman-teman, kalau dia belum bisa berhenti MA10 dengan body, berarti dia harus sama candle. Maaf. Kalau MA10 tidak ditebus sama body dan diam teman-teman ya, mungkin satu candle hijau lagi gitu kan, yang diam MA10-nya terlihat di bawah kanan menuju ke atas, mungkin itu akan uptrend ya, karena sudah melewati MA10-nya. Tetapi kalau teman-teman istilahnya mau sebentar aja, upayakan ini shadow-nya manfaatin aja teman-teman, karena smart money sudah mulai masuk bagus nih ya. Smart money sudah mulai masuk bagus, tinggal pemetiknya aja, tag naiklah teman-teman ya. Tinggal kemauan bandarnya nih, mau diamkan si candlenya di MA10-nya atau disedaukan seperti hal yang biasa-biasa. Karena kalau belum waktunya ya belum teman-teman ya. Kita cek ini MHKI ya. MHKI. Nah posisi MKI sama teman-teman, emiten yang di up duluan ya, dari 200 ke angka 500. Artinya teman-teman jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Anda belum teruji, lebih baik teman-teman ke angka 109 ataupun ke angka 139 ataupun ke angka 165, itu area yang baiknya. Ini sudah posisi sudah murah teman-teman, atau sudah mulai dipantulkan di harga murahnya ya di sini. Tapi sudah jebol ya, berarti di sini teman-teman ini harga murahnya di sini 89. Oke, MHK cenderung bagus ya secara pungutan, bandar lokal ataupun poin cenderung mungut. Tinggal pemetik smart money semua ada, tinggal pemetiknya aja naik, bisa naik teman-teman ya. Manfaatin kalau dia naikin dengan shadow, manfaatin itu. Oke teman-teman, seperti itu ya, bisa ke angka berapa nih? 97 ya. Tapi tetap harus hati-hati, karena kalau pingin si bondarnya pengen naiknya hanya sama shadow aja ya, manfaatin itu teman, ingat ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu ini. Ada beberapa emiten yang belum saya bisa bahas teman-teman ya. Nanti mungkin ke depannya akan kita bahas. Tunggu waktu aja teman-teman. Saya juga harus ngebahas LK-nya ya. Nanti kita bahas lah teman-teman, santai aja. Balik besok libur ya, santai aja teman-teman. Karena transaksi di bursa itu bukan 1 atau 2 hari. Makanya saya bilang besok naik, besok turun. Aduh, saya bukan seorang Senayan teman-teman ya. Yang saya pingin itu teman-teman itu ketika ada kenaikan teman-teman mau melakukan apa? Ketika ada penurunan teman-teman mau pakai planning yang mana gitu. Apakah pakai strategi cut loss, strategi diamkan, atau strategi average, atau dengan average dengan RDN yang lain. Makanya kalau beli saham itu berpikir dulu teman-teman, sebelum teman-teman beli, pikirin dulu gitu, secara TA-nya, secara laporan keuangan, lihat profil untuk usaha, jangan sampai beli asal beli aja naik beli gitu, seperti itu teman-teman ya. Kecuali kalau scalping bebas. Scalping bebas, untuk swing sama untuk investing lebih baik teman-teman lihat profilnya dulu, minimal jenis usahanya apa, minimal teman kenal deh. Masa sih teman-teman kalau pingin ngasih duit kepada orang yang tidak kenal dulu gitu kan, minimal dikenalin dulu untuk investasi kan. Untuk jangka panjangnya dia harus menghasilkan gain sama kita, baik berupa dividen ataupun berupa keuntungan dari kenaikan sahamnya gitu kan. Oke teman-teman, untuk HMKI seperti itu ya, cenderung bagus teman-teman untuk pungutannya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan, bisa ke level 96 baik dengan body ataupun dengan shadow teman-teman ya. Sekian dan terima kasih, selamat pagi dan selamat berjuang teman-teman ya. Salam sehat, salam teruntuk keluarga di rumah, dan ciao.